Bapak dan Ibu guru, salam sehat untuk kita semua. Presentasi kali ini berjudul Menyelaraskan Kebutuhan Murid dengan Tujuan Pembelajaran. Diambil dari modul 1, Memahami Murid. Sumber materi dan topik presentasi ini berasal dari platform Merdeka Mengajar dengan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid PAUD. Pada modul yang pertama, memahami murid PAUD ini, kita akan belajar bagaimana caranya menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Pada presentasi ini juga, Bapak Ibu Guru silahkan mengikuti komunitas kami yang bernama TBM Taman Eden Jimbaran, yaitu Taman Bacaan Masyarakat. Di sana akan ada kegiatan berbagi dan beraksi kami. Dan untuk materi kurikulum Merdeka banyak kami unggah pada channel YouTube Pencari Edukasi 21. Pada channel YouTube tersebut, Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti melalui grup WA dan Telegram pada bagian deskripsi channel YouTube. Nah, sekarang mari kita lihat hal baru yang dapat dipelajari pada topik kali ini. Yang pertama, guru ini dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dasar murid, ya, terutama pada topik pembelajaran yang baru. Kemudian melihat tujuan pembelajaran untuk merencanakan pembelajaran yang nyaman bagi murid dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada asesmen awal akan diperoleh ragam tingkat kemampuan dan juga kebutuhan dasar. Di situ dapat kita lihat keadaan murid ya dalam topik pembelajaran yang baru. Ya, di hasil asesmen akan nampak ada murid yang belum paham, ya belum pernah sama sekali dengan topik yang baru, atau ada murid yang sudah paham walaupun belum pernah mempelajari topik yang baru, tapi murid tersebut memiliki pemahaman, atau bahkan ada yang sudah mahir, ya sudah dapat mengetahui atau bahkan memiliki kemampuan yang lebih dalam topik pembelajaran yang baru. Nah, inilah kemampuan dan kebutuhan murid di kelas yang sangat beragam. Lalu kita coba renungkan dalam benak kita bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Mari kita libatkan murid dalam belajar tersebut. Ya, karena murid dapat mencari, mengakses informasi, dan juga dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Oleh karena itu ada strategi pembelajaran yang diberikan pada presentasi ini, yaitu berdiferensiasi dengan 3 alternatif modifikasi. Yang pertama proses, kedua produk akhir, dan yang ketiga konten. 3 bagian ini dapat dimodifikasi per bagian ataupun secara keseluruhan, ya. Bapak Ibu guru dapat memilih modifikasi proses saja, produk akhir saja, konten saja, atau ketiga-tiganya dimodifikasi. Seperti apa modifikasi tersebut? Pada modifikasi proses, guru dapat mengeksplorasi aktivitas dan strategi belajar atau strategi mengajar. Murid yang berkembang akan mendapat pendampingan instruksi lebih banyak, sedangkan yang unggul dapat melakukan secara mandiri. Nah, salah satu kegiatan dalam modifikasi proses ini adalah dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Ya, dari asesmen awal tadi kita dapat melihat ada murid yang belum paham, ada yang sudah, bahkan ada yang mahir. Nah, itu dapat dibagi dalam kelompok-kelompok belajar. Yang sudah unggul atau sudah mahir, mereka dapat melakukannya secara mandiri. Dan yang belum atau yang sedang berkembang akan diberikan instruksi-instruksi yang lebih banyak, dan bahkan untuk yang belum akan diberikan pendampingan yang lebih banyak. Ya, jadi akan dibagi dalam 3 kelompok atau lebih, ya tergantung dengan hasil asesmen awal tadi.
Untuk modifikasi produk akhir, ini guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk menampilkan hasil belajarnya ya dalam bentuk yang diminati oleh murid. Jadi, murid dapat memilih penampilan dalam bentuk video untuk produk akhirnya, lagu, diagram, tulisan, demonstrasi proyek, presentasi, dan lain-lain. Nah, di sini sesuai dengan minatnya, bakatnya yang dimiliki oleh murid, sehingga mereka dapat menampilkan hasil akhir yang beraneka ragam. Dan terakhir, modifikasi konten. Ini guru dapat melihat konsep utama yang dipahami murid secara umum untuk memodifikasi konten pembelajaran. Ya, salah satu bentuk modifikasi konten itu adalah pada saat anak-anak dibagi dalam kelompok belajar, guru dapat memberikan instruksi atau pertanyaan-pertanyaan yang berbeda untuk tiap kelompok. Ya, di situ guru dapat memodifikasi konten pembelajaran dalam bentuk instruksi dan juga pertanyaan panduan yang diberikan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Nah, inilah 3 jenis modifikasi yang dapat kita lakukan pada strategi berdiferensiasi. Nah, pesan utama dalam materi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode belajar kelompok dapat menghasilkan panduan, ya, instruksi atau pertanyaan, serta hasil akhir yang beragam. Disinilah kita dapat melihat dari kemampuan dasar murid, ya, kita dapat membentuk kelompok. Dari bakat dan minatnya, kita dapat memodifikasi hasil akhirnya. Sehingga pembelajaran ini akan sangat nyaman bagi murid, eh, membahagiakan dan mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan dasar murid. Bapak dan Ibu guru, untuk pelajaran yang lebih lengkap dan lebih lanjutnya, silakan dipelajari melalui platform Merdeka Mengajar. Sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga informasi ini membantu kita semuanya. Terima kasih banyak.